Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cisha Agustina Damayanti dari kelas 10 TKJ Industri 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video yaitu mengenai cara membuat database siswa dengan menggunakan Excel. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe sebanyak-banyaknya ya. Jika sudah, mari kita mulai ke videonya. Selamat menonton semuanya. Baik, mari kita masuk ke tutorial videonya. Jadi pertama-tama di sini kita akan mengubah nama sheet-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik bagian sheet 1 di bagian sini, lalu kita pilih bagian rename, selanjutnya kita akan ganti menjadi fungsi statistika. Mengapa? Karena di sini kita akan membahas mengenai fungsi statistika. Nah, jika sudah kita klik enter, lalu kita pindah ke bagian kolom sini, itu kita tulis juga judulnya fungsi statistika. Nah, di sini judulnya kita akan ubah terlebih dahulu font judulnya dengan cara kita klik bagian font, lalu teman-teman cari font Times New Roman. Nah, jika sudah, teman-teman enter, lalu di sini kita akan mengubah font size-nya menjadi ukuran 14, dan kita akan membuat si judulnya ini menjadi ke tengah dengan cara kita blok terlebih dahulu. Teman-teman bloknya terserah mau sampai huruf mana. Nah, di sini saya mau sampai huruf Q aja, lalu teman-teman klik bagian Merge and Center, maka si judulnya ini akan ke tengah. Oh ya teman-teman, di sini kita akan memboldkan si judulnya ini supaya terlihat jelas dengan cara kita Ctrl B, atau teman-teman juga bisa klik bagian huruf B yang ada pada Excel-nya di bagian sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan warna dengan cara kita klik bagian Fill Color, lalu di sini kita akan pilih mau pakai warna apa. Nah, jika sudah, di sini kita akan membuat judulnya. Jadi di sini saya akan membuat nomor, lalu di sini nama, lalu di sini kita akan membuat nilai. Nah, nilainya itu ada nilai info, ada nilai matematika, ada nilai bahasa Inggris. Jadi kita singkat aja jadi B Inggris, ada nilai IPAS, dan ada nilai PKN. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat jumlah nilai ya teman-teman. Jumlah nilai. Lalu di sini kita akan membuat rata-rata. Lalu di sini kita akan membuat jumlah datanya, jumlah data angka. Lalu di sini kita akan membuat nilai tertinggi. Sini kita bikin aja di bawahnya nilai, lalu di bawahnya tertinggi. Lalu di sampingnya kita akan bikin nilai terendah. Lalu di bagian sini kita akan membuat jumlah mapel. Selanjutnya kita akan membuat, di sini kita akan membuat jumlah mapel berisi angka. Selanjutnya di sini kita akan membuat status. Nah, statusnya itu status dari mapel tadi ya teman-teman, status info, matematika, bahasa Inggris, IPAS, PKN. Selanjutnya kita akan membuat grade ya teman-teman. Di sini kita akan tulis grade. Nah, grade-nya itu sama grade dari Infor. Infor itu singkatannya informatika ya teman-teman. MTK, bahasa Inggris, IPAS, dan PKN. Selanjutnya di sini yang terakhir kita akan membuat peringkat atau rankingnya. Nah, di sini selanjutnya, di sini kita akan membuat judulnya ini agak ke sini ya teman-teman supaya sama dengan cara kita beri warna. Lalu di sini kita akan merge and centerkan ulang lagi. Nah, di sini udah pas. Selanjutnya kita akan merapikan si judulnya ini menjadi lebih rapi dengan cara untuk yang bagian nomor ini kita klik di bagian merge and center, lalu kita klik bagian middle.
Nah, untuk yang nama ini kan sama, kita klik aja bagian format pointer, maka dia akan mengikuti sama kayak si nomornya ini. Untuk yang nilai ini, teman-teman bisa merge and centerkan aja. Untuk yang Infor, MTK, Bahasa Inggris, IPAS, dan PKN ini, teman-teman pertama centerkan dulu, lalu klik bagian wrap text. Nah, untuk yang jumlah nilai ini sama seperti tadi, klik bagian center, lalu klik bagian wrap text. Nah, untuk yang rata-rata sama, kita gunain aja format pointer ini. Nah, untuk yang di bawahnya ini kayaknya rata-ratanya ada kelebihan tanda, lalu kita enterkan aja. Nah, untuk yang jumlah data angka ini perbesarkan terlebih dahulu, lalu kita blok, lalu di sini klik bagian merge and center, lalu klik bagian middle. Nah, untuk yang nilai tertinggi dan nilai terendah, nah, ini di sini kita perbesarkan terlebih dahulu. Untuk nilai tertinggi sama nilai terendah, kita centerkan, lalu kita wrap text. Nah, untuk yang jumlah mapel ini, oh ya, di sini sama ya teman-teman, sebetulnya kita centerkan, lalu kita wrap text. Nah, untuk yang jumlah mapel berisi angka, ini kita agak perbesar sedikit. Untuk jumlah mapel yang berisikan angka, di sini kita bisa blok, lalu kita klik bagian merge and center, lalu kita klik bagian middle. Nah, untuk yang status ini sama, kita center aja, kita merge and center, lalu untuk yang info MTK, Bahasa Inggris, IPAS, PKN, kita klik bagian center, lalu wrap text. Nah, untuk yang grade ini, sebenarnya sama kayak status tadi, klik bagian merge and center, lalu untuk yang info MTK, Bahasa Inggris, IPAS, PKN, itu klik bagian center, lalu klik bagian wrap text. Nah, yang terakhir ini peringkat, itu teman-teman perbesar aja dulu. Lalu di sini untuk yang peringkat, kita klik bagian merge and center, lalu kita klik bagian middle. Nah, jika sudah semuanya di sini, kita akan membuat tabel. Nah, caranya kita blok terlebih dahulu semuanya mulai dari 0 sampai peringkat, lalu kita pakai shortcut tabel, yaitu ALT-HBA. Nah, di sini semuanya sudah jadi ya teman-teman untuk bagian si judulnya ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menuliskan rumus nomor. Nah, di sini sama dengan row, lalu buka kurung, tutup kurung, tanda min atau tanda kurang. Nah, di sini kita masukkan angka di mana sebelum kita menaruh rumus. Jadi kan di sini kita menaruh rumus di angka 5, berarti angka sebelumnya itu angka 4, lalu kita enter. Nah, di sini kita tinggal tarik aja mau sampai nomor berapa. Di sini saya mau sampai nomor 8 aja. Nah, lalu di sini kita bisa mengisi nama Caca, Cinta, Laura, Sela, Kinan, Lala, Viko, Oji. Nah, di sini kita langsung mengisi nilai infor aja, teman-teman. Kita isi nilainya mulai dari nilai infor, matematika, bahasa Inggris, IPAS, PKN. Di sini semisal nilai infornya 90, MTK-nya 60, bahasa Inggrisnya 80, IPAS-nya 88, PKN-nya 76. Nah, kita isi sampai ke bawah ya, teman-teman. Di sini saya sudah menyisikan semua nilainya mulai dari infor sampai PKN. Nah, di sini kita bisa memasukkan jumlah rumus nilai ya teman-teman. Di sini saya akan mencari rumus jumlah nilai, itu rumusnya sama dengan sum. Lalu buka kurung. Nah, teman-teman di sini bisa blok untuk di bagian nilai infor, matematika, bahasa Inggris, IPAS, PKN. Lalu tutup kurung. Selanjutnya teman-teman enter. Nah, di sini udah keluar jumlah nilainya, tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, untuk yang rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average.
lalu buka kurung lagi, lalu kita blok lagi seperti tadi. Selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini udah keluar ya teman-teman rata-ratanya, tinggal kita tarik aja lagi ke bawah. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari jumlah data angka. Nah, di jumlah data angka ini dengan menggunakan rumus count sama dengan count, lalu buka kurung, kita blok lagi di bagian nilai seperti tadi sama, lalu kita tutup kurung, selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita tinggal tarik aja ke bawah. Maksud dari jumlah data angka ini maksudnya jumlah data yang berisikan angka itu berapa ya teman-teman. Nah, kalau semisalnya di sini itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan 5-5-nya ada angka semua. Coba deh di bagian sini kita ganti pakai huruf. Misalnya dia belum ulangan, kita tulis nih di sini belum, lalu kita enter. Maka jumlah data angkanya hanya 4 ya teman-teman, karena di sini ada huruf. Nah, kita balikkan lagi seperti tadi, 76. Nah, maka dia berubah menjadi jumlah datanya 5. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai tertinggi. Nah, teman-teman tahu nggak apa nih rumus nilai tertinggi? Rumus nilai tertinggi itu sama dengan max, lalu teman-teman buka kurung lagi, lalu teman-teman blok lagi sama kayak tadi nilainya. Nah, selanjutnya tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini nilai tertingginya 90. Nah, kita cek terlebih dahulu, ternyata benar nilai tertingginya itu ada di invert, nilai tertingginya 90. Lalu tinggal tarik aja deh ke bawah. Nah, selanjutnya di sini nilai terendah itu dengan menggunakan rumus sama dengan min, lalu buka kurung, lalu di sini kita blok lagi di bagian nilainya, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, nilai terendahnya itu 60 di sini. Nah, benar ya teman-teman, nilainya 60 di bagian matematika. Lalu tinggal ditarik aja kayak tadi, tarik ke bawah. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah mapel dengan menggunakan rumus sama dengan countah. Lalu teman-teman buka kurung, selanjutnya diblok lagi di bagian nilai, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, jumlah mapelnya itu ada 5 ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Maksud jumlah mapelnya itu, jumlah mapelnya ini ada berapa teman-teman? Nah, ini kan ada inform, matematika, bahasa Inggris, IPS, PKN. Nah, jumlahnya semuanya ini 5. Makanya di sini ditulisnya 5. Nah, lanjut di sini ada jumlah mapel yang berisikan angka. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan count, lalu buka kurung, lalu di sini sama, kita blok lagi bagian nilai, selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini kita tinggal tarik lagi ke bawah. Nah, maksud dari jumlah mapel yang berisikan angka itu, jumlahnya ini, jumlah nilainya, jumlah mapelnya ini yang berisikan angka itu berapa? Ada 5 ya teman-teman. Nah, untuk di sini ada garis-garisnya ini, kita tinggal masukkan aja lagi ke dalam sama kayak tadi. Lalu untuk di bagian sini juga kita masukkan lagi aja ke dalam. Lalu di sini kita tinggal tarik, ini kita masukkan dulu ke dalam, lalu ada garisnya di sini sisa 1. Kita tarik aja ke bagian sini, kita perbesar. Nah, di sini udah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membuat status informatika itu dengan menggunakan rumus sama dengan if, lalu buka kurung, lalu di sini kita klik bagian nilai import ini, selanjutnya itu kita kasih tanda lebih besar sama dengan 75, maksudnya kalau semisal di atas 75 dia akan tuntas, di bawah 75 dia akan remedial. Nah, di sini kita akan kasih terlebih dahulu tanda titik koma, lalu tanda petik, lalu di sini kita kasih tuntas, lalu tanda petik lagi, lalu tanda titik koma lagi, lalu tanda petik lagi, remedial, selanjutnya tanda petik lagi, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini nilai untuk yang cacat tuntas. Nah, di sini kita tinggal seret aja ke bawah, kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini kita bisa copy aja untuk yang matematika, kita copy dari si invert ini rumusnya, kita Ctrl C, kita salin, lalu kita tempelkan ke matematika ini, kita Ctrl V,
Lalu di sini yang untuk nilainya ini kita tinggal ubah aja. Kita ubah di bagian nilai matematika, lalu kita enter. Nah, di sini status untuk nilai matematikanya remedial, kita tinggal tarik aja ke bawah. Kita perbesar sedikit ya teman-teman, garisnya, bordersnya. Lalu untuk yang bahasa Inggris ini, kita bisa juga copy di rumus matematika ini. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V kan untuk di bahasa Inggris kita tempelkan. Nah, selanjutnya untuk yang nilainya ini, nilai matematikanya ini kita ubah menjadi nilai bahasa Inggris, lalu kita enter. Nah, di sini kita nilai bahasa Inggrisnya 80 itu berarti tuntas ya teman-teman. Tinggal tarik aja ke bawah. Nah, kita copy lagi untuk yang IPAS, kita copy dari rumus bahasa Inggris, kita Ctrl C, lalu kita tempelkan aja di IPAS ini. Kita tempelkan, kita Ctrl V, lalu di sini kita ubah nilainya menjadi nilai IPAS. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini nilainya IPAS 88 itu tuntas ya teman-teman. Berarti kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, lalu di sini kita agak perbesar. Nah, untuk yang PKN ini kita juga bisa copy dari rumus si IPAS ini. Kita Ctrl C, lalu kita taruh di PKN ini, kita Ctrl V. Selanjutnya di bagian sini, di bagian nilainya, kita tinggal ubah aja, kita klik bagian nilai PKN, lalu kita enter. Nah, di sini nilai PKN-nya 76, itu berarti tuntas ya teman-teman. Nah, kita tinggal tarik aja lagi ke bawah. Nah, di sini kita akan membuat grade. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat grade nilai infor ya teman-teman. Kita akan mengisi grade. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Di sini aja kita bikin ya teman-teman. Kita bikin tabelnya di bagian sini aja. Nah, di sini itu berisikan nilai. Nah, lalu di sini berisikan grade. Maksudnya itu nanti di sini kita akan mencarinya itu lebih mudah ya teman-teman karena ada tabel acuannya. Jadi di sini kita kasih lebih besar sama dengan 95, maka grade-nya itu A. Lebih besar sama dengan 85, maka grade-nya itu B. Lebih besar sama dengan 75, maka grade-nya C. Lebih besar sama dengan 65, maka grade-nya D. Lebih besar sama dengan 0, maka grade-nya itu E. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel dengan cara kita shortcut ALT HBA. Lalu di sini kita akan centerkan semuanya. Kita klik bagian center. Lalu di bagian sini, di bagian judulnya kita bold, Ctrl B, lalu kita beri warna. Kita pergi ke fill color, kita beri warna ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita akan mencari grade-nya. Kita akan mencari grade dengan menggunakan rumus sama dengan if, lalu buka kurung. Lalu teman-teman di sini blok aja di bagian nilai infor. Kita cari bagian nilai infor. Selanjutnya di sini teman-teman lebih besar sama dengan 95. Ini tabel acuan kita. Maka nilainya itu, kita pertama kasih titik koma dulu, maka grade-nya itu akan A ya teman-teman. Nah, di sini kita kasih tanda petik, lalu A, lalu tanda petik lagi, lalu lalu titik koma, lalu masukkan lagi rumus if, lalu buka kurung. Lalu di sini kita blok lagi nilai infonya, lalu lebih besar sama dengan 85, lebih besar sama dengan 85, tanda titik koma lagi, lalu tanda petik itu grade-nya B, lalu tanda petik lagi, lalu titik koma lagi, lalu masukkan if, lalu buka kurung, lalu kita klik lagi di bagian nilai infor, lalu lebih besar sama dengan 75, lalu titik koma lagi, selanjutnya tanda petik, lalu itu grade-nya adalah C, lalu tanda petik, selanjutnya titik koma lagi, lalu masukkan rumus if, lalu buka kurung, klik di bagian nilai infor lagi, lalu lebih besar sama dengan
Kita lihat dulu tabel acuan kita tadi. 65, lalu tutup kurung, tanda petik, itu grade-nya sama dengan D, lalu tanda petik lagi, selanjutnya tanda titik koma, lalu masukkan rumus if-nya lagi, lalu buka kurung, lalu kita klik lagi di bagian nilai infor, lalu lebih besar sama dengan, kita lihat lagi, 0, lalu titik koma lagi, lalu tanda petik, itu grade-nya E, lalu tanda petik lagi, lalu tutup kurung. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kita mau menutup kurung, itu kita harus melihat terlebih dahulu kita membuka kurungnya ini ada berapa. Misalnya di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tutup kurungnya itu ada 5. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Ini udah ada 5 ya teman-teman. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini berarti grade dari invar itu B. Selanjutnya kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, lalu untuk yang di grade MTK ini, daripada kita menghitung lagi, daripada kita mengetik kembali ulang, kita bisa copy kok teman-teman dengan cara kita Ctrl C. Lalu kita pindahkan ke bagian matematika, kita Ctrl V. Nah, di bagian sini, di bagian nilai invar tadi ini, kita ubah dengan nilai matematika ya teman-teman. Semuanya kita ubah pakai nilai matematika. Di bagian sini juga ya teman-teman kita ubah menggunakan nilai matematika. Sama dengan ini D5, lalu di sini kita ubah D5 lagi, kita klik bagian MTK, lalu di bagian sini juga kita klik bagian nilai MTK ya teman-teman D5. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, di sini udah keluar ya teman-teman grade-nya, lalu kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa copy rumus dari matematika ini untuk kita taruh di bahasa Inggris dengan cara kita Ctrl C, lalu kita klik bagian bahasa Inggris. Nah, lalu di sini kita Ctrl V. Nah, sama kita ubah di bagian nilai matematika ini menjadi nilai bahasa Inggris. Kita cari terlebih dahulu nilai bahasa Inggrisnya. Lalu kita klik. Selanjutnya di sini juga kita ganti ya teman-teman semuanya. Bagian sini yang terakhir kita ganti, lalu kita bisa klik bagian enter. Nah, di sini udah akan mengeluarkan grade dari bahasa Inggris, tinggal kita tarik ke bawah, akan mencari grade IPAS itu dengan cara kita copy aja di bagian rumus bahasa Inggris ini, kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke IPAS, kita Ctrl V. Nah, selanjutnya kita tinggal mengubah nilai-nilainya, nilai bahasa Inggris ini menjadi nilai IPAS, kita klik. Nah, kita ubah semuanya ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita klik bagian enter. Nah, di sini sudah mengeluarkan grade-nya, lalu kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, yang terakhir di sini kita akan mencari grade PKN. Selanjutnya di sini kita akan mencari grade PKN. Caranya kita copy aja sama, kita copy rumusnya di bagian IPAS, kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke PKN, kita Ctrl V. Nah, selanjutnya nilai IPAS tadi kita akan ubah menjadi nilai PKN aja ya teman-teman. Kita klik lagi di bagian PKN, lalu di sini kita klik bagian PKN, kita klik semuanya, kita ganti dengan nilai PKN ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita klik bagian enter. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal tarik aja ke bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari
rumus peringkat menggunakan rumus sama dengan rank, lalu buka kurung. Selanjutnya number ini teman-teman klik di bagian rata-rata, lalu titik koma. Selanjutnya ref ini teman-teman tinggal tarik aja ke bawah, lalu kunci menggunakan Fn F4, lalu titik koma lagi. Nah, teman-teman pilih bagian 0, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita tinggal tarik aja ke bawah ya. Nah, jika sudah, di sini kita sudah mendapatkan semuanya, kita juga sudah mendapatkan peringkat. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan peringkat ini. Kan di sini masih belum berurutan ya teman-teman. Nah, caranya itu teman-teman klik bagian kanan, lalu teman-teman klik bagian sort. Nah, selanjutnya pilih di bagian custom sort. Nah, di sini klik aja sort. Selanjutnya kita centang di bagian My Data Has Headers. Selanjutnya sort by-nya ini kita karena kita mau mengurutkan peringkat, jadi kita klik bagian peringkat. Nah, ini dari smallest to largest ya teman-teman, dari yang bagian angka 1 kan yang kecil, lalu ke yang besar angka 8. Jadi ke largest. Selanjutnya kita okekan. Nah, di sini peringkatnya sudah berurutan ya teman-teman, dari peringkat 1 ke peringkat 8, dan juga nilainya dari yang nilai terbesar juga sudah berurutan, rata-ratanya juga sudah ya teman-teman, jadi yang lainnya mengikuti semuanya. Nah, jika sudah, di sini kita akan membuat tabel untuk yang bagian sini ya teman-teman. Kita bikin dulu tabelnya dengan cara kita blok terlebih dahulu. Lalu kita akan menggunakan shortcut tabel yaitu Alt HBA. Selanjutnya kita akan senterkan semuanya supaya sama-sama menjadi ke tengah. Nah, selanjutnya di sini kita akan rapikan terlebih dahulu. Kita akan masukkan untuk garisnya. Oh, berarti gini aja nggak apa-apa ya teman-teman. Ini misalnya kita rapikan. Ini misalnya kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan si jumlah data angkanya ini. Nah, jika sudah akan jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi pada rapi semuanya. Nah, di sini saya lupa untuk memberikan warna. Jadi kita beri warna supaya terlihat lebih indah. Kita blok sama, lalu kita klik di bagian fill color, lalu di sini teman-teman bisa pilih mau pakai warna apa. Di sini saya mau menggunakan warna hijau. Nah, di sini saya mau bold, yaitu Ctrl B. Nah, selanjutnya di sini untuk di bagian sini teman-teman juga bisa beri warna, teman-teman bold aja. Maksudnya teman-teman blok aja, lalu di sini teman-teman klik bagian fill color. Misalnya teman-teman mau pakai warna kuning, nah lalu di bawahnya teman-teman mau pakai warna kuning juga, tapi yang lebih tua, misalnya sama, kita blok aja. Lalu kita klik bagian fill color, lalu kita cari warnanya, misalnya ini, mau yang lebih tua. Nah, selanjutnya kita nggak mungkin kan teman-teman untuk mewarnai selebihnya, kita harus satu-satu. Nah, kita bisa menggunakan format painter dengan cara kita blok terlebih dahulu. Lalu di sini kita klik aja bagian format painter. Nah, di sini kita tinggal taruh di bagian sini, di bagian semuanya. Lalu kita blok terlebih dahulu sampai ke ujung. Nah, selanjutnya di sini kita biarkan aja. Nah, di sini warnanya udah pada tertata ya, teman-teman. Nah, di sini juga bisa, misalnya kita mau pakai warna hijau. Kita mau pakai warna hijau ini. Nah, lalu kita nggak usah kombinasiin sama warna lain, jadi benar-benar di bawahnya ini putih polos aja. Ya, kita tinggal format painter aja ya teman-teman. Kita klik bagian format painter, lalu kita tinggal blok aja. Nah, jadi di sini udah tertata semua ya teman-teman warnanya. Nah, jadi teman-teman di sini kita sudah selesai mencari fungsi statistiskanya. Selanjutnya, di sini saya ingin membuat diagram atau grafik nilai. Caranya, teman-teman bisa blok terlebih dahulu di bagian nama dan nilai. Selanjutnya, teman-teman pergi ke bagian insert, lalu di sini teman-teman klik di bagian
insert column or bar chart. Lalu di sini teman-teman bisa pilih mau yang 2D, 3D, ataupun mau yang lainnya. Nah, di sini saya mau menggunakan yang 2D ya teman-teman di bagian clustered column. Nah, selanjutnya di sini sudah tersedia ya teman-teman grafiknya, diagramnya, datagramnya. Nah, jadi di sini saya mau mengubah judulnya. Nah, gimana cara mengubah chart title-nya? Kita tinggal klik aja di bagian chart title, lalu kita tulis. Nah, di sini saya mau buat grafik nilai. Nah, di sini kita bisa coba klik di bagian ini. Nah, di bagian ini tuh maksudnya di bagian warna yang biru ini itu untuk nilai infor, di bagian warna yang orange ini itu di bagian nilai matematika. Untuk warnanya ini di bagian nilai bahasa Inggris, untuk yang ini di bagian nilai IPAS, untuk yang warna bagian ini itu di nilai PKN ya teman-teman, jadi sudah tersusun semuanya. Bagian series ini kita bisa mengganti namanya, kita bisa merename dengan cara kita klik di bagian chart filters, lalu kita pilih di bagian series yang warna biru ini. Nah, selanjutnya di series nama ini kita bisa mengetik, misalnya ini kan tadi di bagian warna biru ini itu nilai infor, jadi kita ketik lalu kita oke. Nah, selanjutnya di bagian sini juga kita bisa ganti sama caranya seperti tadi. Ini di series yang kedua kita rename nilai matematika ya teman-teman, MTK, lalu kita okekan. Selanjutnya untuk series yang ketiga sama caranya juga seperti tadi, kita pilih series ketiga. Nah, selanjutnya di sini nilai bahasa Inggris ya teman-teman, bahasa Inggris. Lalu kita klik bagian oke. Selanjutnya untuk series keempat, nah di sini semuanya sudah selesai ya teman-teman, sudah ada grafik nilainya, sudah ada diagram nilainya. Nah, di sini saya mau agak perbesar grafik nilainya. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk bagian grafik nilainya. Ini untuk di bagian tabelnya. Ini untuk di bagian tabel acuannya ya teman-teman. Nah, jadi di sini semuanya sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir, dan buat yang sudah subscribe dan like. Mohon maaf apabila selama menjelaskan terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.